Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Ya, sehat. Gimana Putri? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Bapak ada waktu luang untuk saya Pak? Iya, ada. Monggo. Ini Pak, terkait dengan saya CGP Angkatan 11, ada tugas yaitu demonstrasi kontekstual di modul 31 ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya harus mewawancarai Bapak sebagai KS untuk pengambilan keputusan Pak. Oh ya, monggo. Selama ini di SMP 1 Wanasari Bapak sudah berapa tahun gitu? Ya, saya di sini sudah sekitar 2,5 tahun karena kesini sejak tahun 2021. Oh, cukup lama ya, Ya, Pak. alhamdulillah. Dari SMP 1 Wanasari sebelumnya pernah Pak di SMP yang lain ya Pak? Iya, sebelumnya di SMP pertama penugasan di SMP 3 Satu Atap Benda Kawung selama 4 tahun, kemudian pindah ke SMP 3 Wanasari sekitar 3 tahun dan akhirnya ke SMP 1 Wanasari. Tentu Bapak di sini sudah mengalami berbagai permasalahan yang kompleks ya Pak, baik dari siswa sendiri ataupun dari guru atau karyawan di sini. Selama ini, maaf Pak kalau boleh tahu, Bapak pernah menghadapi atau mengalami suatu kasus yang harus Bapak pikirkan gitu? Kasus dengan siswa apa kasus guru? Boleh Pak, dengan siswa boleh. Oh, iya. Ini yang berhubungan dengan merupakan dilema etika ya. Oh, iya. Jadi kalau kasus yang dalam kita banyak ya. Mungkin saya beri contoh saja, ada kasus anak yang merupakan kebanggaan orang tua, tapi secara akademik dia kurang, ya, kemudian nilai-nilainya kurang, ya. Tapi karena tuntutan dari orang tua agar minta dibantu naik, karena dampaknya kalau tidak naik menurut orang tua akan ya berdampak psikologis bagi si anak. Akhirnya kami ada dilematis akhirnya kami tetap naikkan ya, tapi dengan catatan-catatan guru tertentu masih mendampingi anak tersebut. Itu kasus itu ya. Kalau begitu Pak, dalam Bapak mengambil keputusan sekolah ini, terutama kasus-kasus yang tadi itu, berarti kan ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama juga menilai kebajikan ya Pak ya. Nah, pertimbangan Bapak untuk menghadapi kasus ini bagaimana Pak? Ya, pertimbangan saya kan pertama saya minta pendapat dari para wakil ya menghadapi kasus ini seperti apa. Kemudian kami juga punya standar dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah. Artinya standar itu tetap kami mengacu kepada SOP-nya agar anak itu naik dengan catatan kalau catatan standarnya itu tidak boleh lebih dari 3 mapel yang di bawah KKN. Jadi kami tetap mengacu ke standar KOSP ya, kurikulum merdeka gitu. Oke Pak, berarti di SMP sini kan menggunakan kurikulum merdeka ya Pak. Lah, langkah-langkah atau prosedur apa yang sudah Bapak lakukan ini apa Pak? Langkah-langkahnya apakah Bapak mencari informasi dan sebagainya gimana Pak? Langkah-langkah informasi sebelum keputusan ini. Jadi langkah-langkah untuk menerapkan kurikulum merdeka kan? Betul, langkah-langkah dalam penentuan tadi dilema etika yang tadi siswa. Oh iya, ya langkah-langkah tadi. Jadi saya memanggil para wakil, wali kelas dan BK. Kemudian saya menyampaikan ada permasalahan anak seperti ini. Kami minta masukan dari beberapa wakil, guru BK dan wali kelas, sebaiknya anak ini seperti apa. Nanti jangan sampai nanti keputusan saya itu ucapan merupakan keputusan kolektivitas. Jadi kalau keputusan saya benar ya sudah benar, kalau kemungkinan ada kekeliruan itu keputusan bersama gitu. Oke Pak, mungkin ada ini Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang kasus tadi dilema etika itu? Misalnya Bapak melibatkan orang tua atau iya. Jadi dengan guru yang mengajar di kelas tersebut. Ya, jadi tapi kalau mengatasi kasus anak seperti itu, baik anak bermasalah kan banyak ya, bisa bolos, bisa anak berantem, ya bisa
keterlambatan IQ dan sebagainya. Tetap jadi langkah-langkahnya tetap langkah-langkahnya secara prosedural. Kami tetap pertama mengundang orang tua si anak tersebut, mengundang orang tua tersebut, kami dampingi guru BK yang tahu, kemudian kami cari akar masalahnya. Jadi akar masalah anak itu apa sehingga anak itu menjadi seperti itu, begitu. Bagus yang Bapak lakukan itu. Berarti tapi ada juga ya Pak Didi tantangan. Nah, tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus ini apa Pak? Tantangan Bapak menghadapi ini kan ada dilema etika ya Pak. Tantangannya apa Pak? Oh ya, tantangannya kadang-kadang pertama dari orang tua atau masyarakat yang mereka inginnya anak naik kelas terus. Kemudian kedua, orang tua kurang perhatian pada anak. Jadi orang tua kepengen anaknya naik tapi di rumah kurang perhatian. Dan juga tantangannya dari internal sini, mungkin ada guru yang kurang peduli dengan istilahnya perilaku anak-anak tertentu. Itu tuh tantangannya. Oh iya Pak, tantangannya. Kemudian ini Pak, Bapak kan memiliki sebuah jadwal. Apakah memiliki sebuah jadwal dalam arti penyelesaian kasus dilema etika ini mempunyai jadwal, misalnya menyelesaikannya kapan, terus kemudian jadwalnya apa, bentuk-bentuknya bagaimana Pak? Oh ya. Jadi kalau jadwal itu memang jadwalnya sifatnya insidental. Jadi kalau saya punya kasus, ya kami menghadapi kasus, tetap kami secara prosedural kami manggil dulu pertama orang tuanya. Jadi terjalur dulu orang tua, melibatkan wali kelas, melibatkan BK. Kemudian jadwal berikutnya kami kemungkinan kunjungi, ya ada semacam visit begitu. Jadi jadwal-jadwalnya secara berkala begitu, dengan visit dulu bisa, kemudian memanggil orang tua bisa, kemudian kami dipakai guru BK yang tahu tentang permasalahan anak gitu. Dari awal tadi dari kasus sampai dengan kemudian dengan jadwal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya Pak yang mempermudah membantu Bapak. Kan Bapak tidak bekerja sendiri ya, yang jelas ada bantuan dari wakaf atau bagaimana Pak? Iya, jelas kami sama ya. Jadi kami punya para wakil-wakil ya, wakil-wakil. Kalau memang masalah anak ya kami tetap minta bantuan kesiswaan, minta bantuan BK dan juga wali kelas. Jadi saya tidak bekerja sendirian betul, karena kami juga tetap menerima masukan dari mereka. Akhirnya kami mengambil keputusan baiknya bagaimana untuk anak tersebut. Gitu. Lah dukungannya Pak, dukungan dalam keterlibatan ini tentu banyak ya Pak ya, dukungan. Iya, dukungan dari internal kan? Iya, dari internal. Iya banyak, iya. Terutama dukungan dari wali kelas, dari wakil, dan dari BK. Ya. Warga sekolah juga ikut Pak. Warga sekolah sama, iya ada dukungan. Terima kasih Pak. Dari pertanyaan tadi Pak, yang terakhir ya Pak, dari hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa sih Pak selama ini yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak, salah satunya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Kan dari sekian kasus ini kan sudah ada apa istilahnya pembelajaran yang Bapak peroleh selama menghadapi kasus dilema etika ini Pak. Iya, jadi evaluasi atau pembelajaran yang saya peroleh, ya pertama wali kelas sebagai ujung tombak di dalam kelas ya harusnya secara jeli harus mengetahui kondisi siswanya, dalam arti kondisi siswa yang lemah dalam mungkin ekonominya karena akan berpengaruh dalam proses, kondisi siswa yang lemah IQ-nya, dan kondisi lemah yang lain-lain. Itu belajarnya itu dari wali kelas itu. Kalau wali kelas sudah menyampaikan, nanti kami menindaklanjuti. Jadi pembelajarannya kami harus tetap menindaklanjuti dengan meminta bantuan guru BK dan para wakil. Artinya belajarnya kalau ada kasus kita harus bersama-sama, satu kata bersama-sama, tidak boleh ada yang satu yang masa bodoh, begitu Bu. Untuk Bapak sendiri, untuk kalau ini kan secara fleksibel di sekolah, untuk Bapak sendiri, maksudnya dalam arti ini Bapak adanya kasus ini buat Bapak sendiri itu bagaimana sebagai seorang ya sama. Jadi untuk saya sendiri ya saya tetap untuk pembelajaran saya
Artinya sebagai seorang pimpinan pertama harus tetap belajar terus, belajar ilmu, menambah wawasan, bergaul dengan orang lain, ya, bersosialisasi. Kedua, kami pimpinan tetap tidak sempurna, tetap kami menerima masukan dari Bapak Ibu Wali kelas, Bapak Ibu guru, warga sekolah lah. Artinya agar kami sebagai pimpinan tetap menerima masukan dari warga sekolah. Luar biasa sekali ya Pak Agung ya. Semoga SMP 1 Wanasari di bawah pimpinan Pak Agung bisa menjadi lebih baik. Terima kasih sekali Pak yang sudah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap tentang pengambilan keputusan ini. Mudah-mudahan Pak Agung selalu sehat-sehat. Amin. Terus ya Pak. Matur nuwun sekali Pak. Assalamualaikum Bu Stimul. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Putri? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Stim sudah memberikan waktu pada saya untuk sekedar berbincang-bincang. Perkenalkan, saya Dwi Wahyu, salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes, terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 31 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini kebetulan Ibu Sri adalah seorang kepala sekolah atau pemimpin SMK PGRI Kabupaten Brebes. Ibu, maaf Bu, sudah berapa lama ya Ibu mengabdi di SMK PGRI Kabupaten Brebes dan menjadi pemimpin di sekolah? Saya menjadi guru dari tahun 2023, kemudian diberikan amanah tugas tambahan selaku kepala sekolah kurang lebih 4 tahun dari 2020 terus sekarang tahun 2020. Cukup lama ya Bu. Tentunya sudah banyak pengalaman Ibu ya. Ibu. Terkait ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yaitu selama ini kan Ibu sudah mengatasi berbagai permasalahan yang ada di SMK PGRI ini. Apakah selama ini ada kasus apa yang sudah pernah Ibu tangani? Menurut banyak kasus ataupun kejadian yang memang melibatkan siswa karena fokusan kita siswa, dan ini perlu penanganannya lebih serius, terutama di era sekarang gadget itu menjadi tantangan terbesar kita. Saya yakin Ibu juga dalam itu. Selama ini bagaimana Ibu untuk dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang memang merupakan suatu dilema etika Ibu? Kayak misalnya tadi ya, tantangan kita tentang penggunaan gadget di siswa. Kita senang dengan adanya era informasi yang cepat, tapi juga kita terkendala dengan ketergantungan siswa dengan gadget yang kadang mereka menggunakan gadget tidak pada tempatnya, atau seringkali misalnya di rumah pun kadang mereka bisa sampai malam menggunakan gadget sehingga akan berdampak nanti ketika pagi harinya mereka berangkat ke sekolah. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai suatu kebajikan? Nah, kita fokus tadi tentang permasalahan penggunaan gadget yang tadi, dilema etika yang kita hadapi itu tadi, ketika penggunaan gadget tidak pada tempatnya oleh mereka sampai larut malam, yang akhirnya sebetulnya ketika kemudian kita cek siswa tersebut sebetulnya motivasi tinggi untuk sekolah, tapi kegemaran mereka untuk menghabiskan waktu larut malam menggunakan gadget akhirnya mengakibatkan mereka terlambat sekolah. Ya, akhirnya itu tadi pintar-pintarnya kita kemudian memberikan motivasi ke siswa, cara mengatur penggunaan gadget dengan bekerjasama tentu saja melibatkan orang tua. Langkah-langkah apa Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini atau prosedurnya?
Pertama kita ajak guru, setiap guru sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, terutama wali kelas, untuk ada kesepakatan. Dan ini melibatkan semua tim di Ibu, dari mulai itu tadi tim para kesiswaan, kemudian wali kelas, guru mata pelajaran, dan tidak melupakan juga orang tua siswa. Kita adakan pendekatan, kemudian kita diskusikan kejadian-kejadian yang memang sering dialami oleh siswa seperti yang tadi saya sebutkan. Dan alhamdulillah beberapa memang teratasi dengan baik. Kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini Bu? Yang pertama komunikasi. Komunikasi. Komunikasi dengan beberapa tim, kemudian cara penyampaian ke siswa, karena cara berkomunikasi dengan anak sekarang itu tidak kemudian langsung keras ya, cara berkomunikasi. Kemudian kerjasama semua tim, kemudian bagaimana ketika kita mengambil keputusan kemudian tidak mengganggu proses yang sudah kita sepakati satu sama lain. Tentunya juga ada beberapa tantangan Betul. yang dihadapi sama Ibu. Nah, tantangan apa Bu yang Ibu hadapi dalam menghadapi kasus seperti ini? Yang satu contoh, ketika kemudian kita berikan pemahaman ke siswa bahwa penggunaan tadi ya gadget ataupun HP yang tidak pada tempatnya ataupun pada waktunya, kita beri pemahaman. Kemudian seringkali mereka merasa tidak mau terima dengan aturan-aturan waktu yang kita sepakati. Nah, ini tantangan buat kita bagaimana secara secara pendekatan kebijakan kemudian bisa diterima oleh mereka. Betul. Tentunya itu kan adalah suatu tantangan yang dihadapi sekolah ini yang berbeda. Tentu juga ada jadwal ya Bu, jadwal atau schedule yang Ibu buat dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Apakah dibuat secara terperinci atau terjadwal yang biasa Ibu lakukan? Yang kami sampaikan ke tim itu setiap kali disampaikan ke siswa ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kan berarti masuk ke jadwal yang nanti disepakati oleh masing-masing guru mapel, kemudian disepakati juga oleh siswa, sehingga pendekatan lebih individu itu akan lebih tercapai. Berarti ini ada jadwal terperinci gitu. Betul. Nah, terus ini Bu, Ibu kan tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Pasti ada dibutuhkan faktor-faktor yang bisa membantu Ibu. Bisa ceritakan Bu, nah faktor-faktor apa saja yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan tentang kasusnya Ibu tadi di sekolah? Iya, saya tidak bisa menjalankan program sekolah tanpa adanya supporting dari semua lini. Contoh, para kesiswaan. Nah, jelas kita libatkan karena beliau garda depan, kemudian guru juga kita libatkan, sehingga kerjasama, kemudian hal yang perlu diatasi akan bisa terselesaikan dengan Cukup bagus sekali ya Bu. Dari permasalahan dari awal sampai akhir ini, kira-kira ada yang tidak pembelajaran, maksudnya yang Ibu sebagai pimpinan itu yang didapat dengan menghadapi kasus ini. Bagi diri Ibu sendiri, pembelajaran apa yang bisa Ibu dapat sebagai pengambil kebijakan? Iya, yang bisa saya petik secara individu memang harus ada aturan, kemudian kerjasama. Aturan dalam hal itu ya, penggunaan gadget ataupun jadwal yang disepakati oleh guru ataupun siswa di sekolah ataupun oleh orang tua ketika berada di rumah sebagai tanggung jawab pertama dari peserta didik. Dan bagi tugas seperti itu, insya Allah ketika kemudian dijalankan, kemudian siswanya mau menerima, insya Allah juga bisa dengan mungkin bisa saya tambahkan dikit, ada komunikasi ya Bu. Berarti ada kolaborasi, kesepakatan, kolaborasi, komunikasi. luar biasa, ini sini sudah komplit semua.
Terima kasih sekali Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan sekolah yang Ibu Sri pimpin ini bisa bertambah baik, terus berkembang, terus siswanya juga semakin banyak ya Bu, apalagi ini adalah sekolah swasta gitu. Itu saja Putri, Bu Sri, terima kasih sudah meluangkan waktumu sama saya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwahyurini Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Wanasari dari Kabupaten Brebes. Terkait tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan melakukan refleksi dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 2 kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah yang pertama adalah Bapak Agung Supriyadi MPD dari SMP Negeri 1 Wanasari, dan yang kedua adalah Ibu Sri M SPD dari SMK PGRI Kabupaten Brebes. Dari hasil wawancara yang dilakukan, refleksi yang saya ambil yaitu kepala sekolah itu sudah melakukan identifikasi permasalahan dengan mengambil keputusan, dengan berdiskusi dengan seluruh warga sekolah. Kemudian kepala sekolah sudah meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ada beberapa pertanyaan, yaitu tahap identifikasi permasalahan secara umum, yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan melalui alternatif dan solusi. Refleksi untuk ke depan itu yang akan dilakukan oleh kepala sekolah itu adalah menganalisis permasalahan secara runtun dan lengkap berdasarkan 4 paradigma dan 9 langkah pengujian keputusan, serta melakukan uji benar salah dan melakukan refleksi dan mengevaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan hal-hal yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa yang terkait dalam susunan yang terdapat di sekolah masing-masing. Itu refleksi dari saya setelah melakukan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.